Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Suara Rakyat Indonesia. Kali ini kita bahas mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN. Para pakar politik yang ekstrim mengatakan bahwa IKN akan mangkrak. Tapi kini nyatanya IKN semakin cantik, IKN semakin menyala. Baru-baru ini kabar terhangat, 8 sikap dari Purnawirawan TRI bahwa dalam poin 2 mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Itu masukan orang-orang yang belum move on tentang kekalahan di Pilpres 2024. Menurut Kepala Otorita IKN, Basuki mengatakan bahwa pembangunan terus berlanjut dan tidak lama lagi dibangun untuk sekolah, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Bagi orang-orang yang mengatakan IKN akan mangkrak, cabut kembali perkataan itu. Yang mengatakan IKN mangkrak, sudah diam saja sekarang. Nanti suatu saat anak cucu Anda apabila jadi pejabat atau PNS yang memiliki jabatan penting akan berkantor di IKN, Ibu Kota Nusantara. Yuk mari kita saksikan keberadaan IKN terkini, terbaru, terindah, tercantik, bahkan mendunia. Yuk. Karier mereka itu di sini. Ini bukan buat saya, Pak. Saya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi masih out kan? Ya, masa jabatan. Bukan, umur saya 70 masa mau. Oh, udah nggak mau lagi ya, Pak? Iya, saya kira. Capek ya, Pak? Bukan, ya nggak mungkin kan? Naturally kan mesti pensiun. Jadi nanti kalau udah keluarga dapatnya kayak gini. 98 meter persegi. Oh, ini 98 meter persegi? 100 meter persegi, Pak. Di mana Jakarta ada 100 meter persegi? Berapa Bapak beli? Berapa Bapak kontrak? Nah, kalau yang masih jombloan ya sharing. Oh, bisa sharing untuk yang masih single. Ya, kalau sudah keluarga atau gini. Nah, ketika keluarga ke sini, kemarin tuh saya sempat scrolling di media sosial, bahas soal ini, kan lagi rame nih ya Pak ya, soal IKN segala macam. Terus banyak yang mempertanyakan tuh di komen-komen, Pak, pindah-pindah, emang ntar anaknya pada sekolah di mana? Ya, itu memang kita akan bertahap dari anak muda atau keluarga muda yang masih punya anak. Makanya ada PAUD Di bawah itu ya? Ya, jadi satu, makanya lagi dibangun kita SD, SMP, SMA, TK, SD, SMP. Jadi yang itu dulu. Oke. Selain pendidikan, Pak, fasilitas apa lagi kan kalau untuk keluarga itu ada apa? Rumah sakit. Kesehatan, ya. Rumah sakit ada. Jadi Hermina sudah operasi, Pada sudah operasi. Rumah sakit kesehatan di Januari operasi. Rumah sakit kesehatan kan di dalam IKN. Semua juga di dalam. Nanti Abdi Waluyo sekarang dalam construction. Pasar, nah. Ada. Selain pasar Sepaku juga, di sini juga sudah ada fresh market di sekitar hunian sini. Sudah hunian ini ada 30 tenan yang sudah masuk. Ya, kita mau siapkan, makanya kita paksa orang mereka masuk free. Oh, UMKM itu semuanya masuk free? Pertama kan, tahun pertama, kedua mungkin free. Oke. Untuk meng-create mereka, untuk meng-encourage mereka masuk. Saya belajar dari Balikpapan Super Blok. Saya diskusi karena beliau juga mau masuk di sini. Gimana caranya dulu, Bapak? Ternyata mereka mau memasukkan, saya nggak nyebut namanya ya, mau masukkan anchor itu dibayar, Pak.
biar mereka mau. 5 miliar masuk. Nah kalau Pak Bas kan nggak mungkin toh, Nggak mungkin, punya makanya duitnya. ada ini BUMN negara. Kita juga ada, saya diberi kewenangan untuk itu, ya oke. Tapi free listrik, air, Anda bayar. Tapi nanti tahun kedua mungkin sudah ada perjanjian. Daftarnya Pak ya sudah akan semuanya bisa masuk atau sama Pak Bas akan dipilah-pilah? Dipilah, Pak. Ya, Apa? Misalnya kalau sudah ada kafe udah banyak, ya sudah nggak lagi. Oh, oke. Ya, Tempatannya pun gitu ya? Iya. Biar lebih tertata. Tapi yang utamanya first come first serve kan. Oh, first come first serve. Iya. Ini kalau lihat dari sibuknya setengah mati ya Pak, masih sempet healing-healing nggak sih Pak? Di sini kan healing, Bos. Ini healing Pak? Healing dong. Ini udaranya, Pak, di bawah 20. Air index quality-nya. Oh, air index quality. Kalau pagi mungkin di 6. Wow, Iya, Pak. Kita nikmati, Pak. Sambil kerja. sambil menikmati itu tadi ya. Oh, iya, Kayak Pak. jalan-jalan gitu ya Pak. Iya. Semua. Sekarang ini kita punya 3 kantor. Jakarta, Balikpapan, di sini. Kan susah untuk rekatkan gitu. Koordinasinya. Dan hari nanti kita jadi, ya sudah. Harus mau pindah sini. Oh, berarti benar-benar Pak Bas nih yang akan perdana. Kalau yang nggak mau ya mungkin harus mundur. Itu, setegas itu. Oh iya. Udah habis. Iya, Oh. Pak. Ya IKN sih, IKN cuma di sini ya, Iya, nggak di Pak. Jakarta Dan kan. itu ada di Fakta Integritas. Bulan menanam pohon. Nah, saya tidak ingin hanya seremonial. Jadi sekarang bulan menanam pohon ini saya jadikan awal dari mulai menanam pohon sebagai gaya hidup. Oh, menanam pohon sebagai gaya hidup. Iya. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau dulu orang melahirkan menanam 2 pohon, Ya. perkawinan menanam 2 pohon. Nah sekarang anak-anak teman-teman Gen Z saya yang di LKN, tiap bulan kan pasti ada yang ulang tahun, nanam pohon. Oh, gitu. Oh, gajah hidup itu jadi seperti membiasakan. Iya. Jadi alih-alih tumpengan, traktir-traktiran, Menanam pohon. Melakukan Di sesuatu mana untuk saja, lingkungan. berapa saja. Jadi bisa di list ada 10-15 orang tiap bulan ulang tahun. Kami kan ada 600 pegawai. Nanti akan terima lagi 600. Nah, kalau setiap bulan ada 15 orang, satu orang bisa 20, udah berapa? Ya kan? Kalau itu setiap bulan, jadi memang bulan menanam pohon itu tidak hanya seremonial menurut saya, tapi menjadikan menanam pohon ini habit kita. Proyek yang akan dikerjakan adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Masih banyak nih yang akan dibangun di IKN. Dananya dari mana Pak? Karena banyak nih yang bilang IKN katanya sudah melambat, anggarannya dipotong. Dapat dari mana anggarannya? Kalau sebenarnya pembangunan di IKN ini tidak hanya dari APBN, kita juga menggerakkan KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kita sudah dapat pledge dari Menteri Keuangan tentang availability payment-nya di IKN ini. Jadi misalnya bikin jalan-jalan nanti bisa dengan KPBU, tidak hanya dengan APBN. Kalau untuk yang legislatif dan yudikatif pasti dengan APBN, ya, karena memang itu aset negara. Yang lainnya, yang swasta, kami sampai sekarang ini, sampai tahun 2024, investasi APBN kita sudah 86 triliun. 86 triliun. Untuk yang swasta, yang sudah groundbreaking, yang sudah sekarang dalam under construction, 56 triliun. Ini nanti akan ada lagi swasta yang masuk. Jadi terus APBN dan KPBU dan swasta kan. Jadi optimistis yang katanya dibilang berhenti, udahlah nggak akan berlanjut. Nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena sudah Seperti tadi hanya dulu kalau COVID-19 ya dulu ya, Ya. COVID-19. Itu juga dulu semua refocusing untuk beli vaksin. ya. Tapi prasarana kita jalan terus dengan strategi dicereng. Yang tadinya single year menjadi multi year. Dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Bebannya dibagi. Tapi terus berjalan. Jadi saya kira menurut saya pengalaman-pengalaman begitu saya terapkan di IKN.
Oke, Pak, ngomongin soal anggaran tadi, sepertinya tidak hanya APBN saja, tapi juga ada pembiayaan-pembiayaan dari yang lain, dari swasta, kemudian ada dari juga Sudah lembaga ada tadi ya. beberapa KPBU yang mengusulkan prakarsanya di jalan, baik jalan maupun perumahan, baik dari BUMN maupun dari swasta murni, dari Intiland, dari Sojitz, ya, dari India Karya untuk jalan yang dan Jepang itu ya. ya Oke. itu sudah. Pak,